ketika masuk ke dalam tubuh kita, pilihannya ada dua. Menghilang dengan sendirinya, kadang-kadang ya, menghilang. Atau merusak. Benar. Sleeping enemy. Betul. Assalamualaikum viewers, kembali lagi ke Bincang Ruang Tamu bersama saya Kinan dan rekan saya Hera. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya baik untuk viewers. Alhamdulillah viewers, kita diberikan kelancaran nih bagi ilmu ya. Untuk semua, terima kasih sudah mendukung konten-konten kita ya. Dan kita tunggu saran dan komennya. Oh iya juga viewers, terima kasih juga untuk viewers yang sudah dukung kita dengan nonton, dengan subscribe, dengan like dan share-nya. Kali ini kita di suasana yang berbeda. Saya yang berkunjung ke rumah Ibu Hera, karena Ibu Hera nggak bisa pergi jauh ya Bu ya. Oke, setelah kita bahas ya di konten-konten sebelumnya atau tentang kanker serviks, ya, kanker serviks, kanker kepala leher, kanker anus, ya, yang disebabkan oleh virus VPN. Lalu kita bahas tentang kanker hati ya, kanker hati yaitu hepatitis, ya, jaundice, ya, di mana faktor risiko terbesar adalah virus hepatitis B dan C. Ya, kali ini kita akan bahas lagi kanker karena virus. Viewers, kita langsung saja ya, langsung ke narasumber. Halo viewers, ya betul. Untuk konten kita kali ini, kita ingin bahas tuntas lagi mengenai kanker yang berkorelasi dengan infeksi virus. Nah, saat kali ini kita akan membahas infeksi virus yang namanya Epstein-Barr virus atau EBV. Iya, yang sebelumnya kan ada konten kanker hati berkorelasi dengan infeksi virus hepatitis B dan C. Yeah. Kemudian yang sebelum-sebelumnya ada kanker serviks, kanker kepala leher, kanker orofaring yang berkorelasi dengan virus HPV. Nah, untuk kali ini kita perkenalkan virus yang baru, namanya tadi ya EBV, Epstein-Barr virus. Yang akan kita bahas kankernya adalah kanker nasofaring atau sebetulnya kalau disingkat itu KNF kalau bahasa Indonesianya, kanker nasofaring. Iya betul. Nah, jenis kanker nasofaring ini mungkin masih agak-agak kurang familiar ya, di antara viewers sendiri. Padahal, tapi emang bagus untuk diketahui sih. Betul. Padahal kanker nasofaring ini cukup banyak loh angka kejadiannya di Indonesia, termasuk 10 besar. Kanker nasofaring itu angka kejadiannya di Indonesia, mungkin itu. Keren juga sih namanya EBV, Epstein-Barr virus, ya. Emang banyak ya virus jenis ini yang menyebabkan kanker. Terus seperti juga virus yang menyebabkan pandemi kemarin tuh ya, itu nggak menyebabkan kanker. Oke, kalau virus yang pandemi. Sebentar Bu, maaf ya viewers kalau ada suara-suara mobil di jalan, motor di jalan, kita memang ada di teras ini. Tapi tetap ruang tamu. Oke, iya. Oke, jadi virus yang menyebabkan pandemi kemarin yaitu COVID-19, sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan COVID-19 bisa menyebabkan kanker ya viewers ya gitu. Nah, kalau virus yang menginfeksi manusia dan menyebabkan kanker sebetulnya sangat berkaitan dengan sistem imun kita sendiri. Pertama itu, kemudian kedua itu faktor genetika sendiri dan juga faktor lingkungan atau faktor eksternal yang lain ya yang sebagai pemicu. Jadi itu sih, jadi si virusnya itu juga nggak banyak ya yang bisa virus yang menginfeksi manusia yang bisa menyebabkan kanker. Nah, khusus yang si EBV ini atau Epstein-Barr virus ini menarik loh untuk dipelajarin. Kenapa? Karena si virus EBV ini sebetulnya selain menyebabkan kanker nasofaring, bisa juga menyebabkan jenis kanker yang lain. Yaitu mungkin saya perkenalkan juga namanya Burkitt lymphoma.
Burkitt lymphoma. Burkitt lymphoma termasuk kategori kanker kelenjar getah bening. Mungkin itu nanti aja ya kita bahas di lain waktu kalau Burkitt lymphoma gitu kan. Nah untuk EBV juga dan kanker nasofaring menarik banget viewers. Kenapa? Karena nanti berkorelasi dengan geografi, berkorelasi dengan etnis. Oke. Itu. Iya. Tadi kan EBV ditemukan di seluruh belahan dunia nih ya, ya kan, beda geografis, ya beda risiko, itu biar viewer jelas maksudnya tuh dari itu apa? Oke, nah memang iya. Jadi si EBV ini, si virus EBV ini, dia bisa ditemukan di mana-mana, di seluruh dunia, betul. Cuman beda geografis itu artinya adalah ketika ditemukan di Asia. Ternyata virus ini bisa menyebabkan kanker nasofaring, bahkan virus ini menyebabkan kanker nasofaring endemis di daerah-daerah tertentu. Contoh, di daerah Hong Kong, daerah Cina bagian selatan, dan umumnya di daerah-daerah Asia lain dengan etnis orang Asia ya. Gitu. Tetapi ketika EBV ini ditemukan di Western misalnya ya, dengan etnis Kaukasia di sana, resikonya udah nggak kanker lagi. Itu menariknya gitu kan untuk dipelajarin. Ya, ini banyak viewers yang mungkin belum jelas ya, belum ngerti. Nasofaring. Nasofaring ya. Itu kanker sebelah mana sih? Oke, jadi namanya nih ya viewers, nasofaring. Dari kata naso tuh nasal. Nasal tuh hidung. Nasal hidung. Pharynx itu adalah bagian tenggorokan. Jadi kanker yang posisinya di antara hidung dan tenggorokan. Itu seperti itu. Lumayan serem sih ya. Iya, betul. Ya, nasofaring itu EBV ya. EBV orofaring HPV. Betul, kita pernah bahas ya. Kemarin ya, kan? Orofaring HPV. Ada nasofaring, ada orofaring. Nah, beda-beda dikit nih. Ya, beda-beda dikit. Kalau orofaring itu, oro tuh di oral. Oral itu berarti, mulut. Ya, virusnya beda kan? Virusnya beda banget. Kalau orofaring itu HPV itu. Terus kenapa nih ya, orang Kaukasia ya, bule. Bule Kaukasia tuh bule ya, lebih apa sih, lebih kuat ya, lebih tahan dengan virus EBV. Nah, ya, dibandingkan orang kita nih. Nah, ini juga sampai sekarang. Geografi pasti. Ya, sampai sekarang ini masih terus dipelajarin kenapa orang bule atau orang Kaukasia itu ketika terinfeksi oleh EBV ya, EBV masuk ke dalam tubuhnya, itu sistem imunnya itu langsung dapat mengeliminasi atau menghilangkan ya si virus itu. Kalaupun misalnya terjadi infeksinya itu kayak ringan-ringan aja. Nama infeksinya mononukleosis ya, itu ringan-ringan aja gitu. Beda halnya dengan orang Asia. Tapi begini ya viewers ya, yang menarik. Misalnya nih tadi saya bilang orang Hong Kong, misalnya itu kan si virus ini kan endemis ya di Hong Kong. Ketika orang Hong Kong yang tinggal di Hong Kongnya misalnya, atau tadi orang Cina Selatan gitu kan, yang tinggal di daerah Cina Selatannya terinfeksi oleh si virus EBV ini, dia kan resiko untuk terkena kanker nasofaring itu tinggi banget. Tetapi kalau orang Hong Kong ini nih pindah geografinya nih, pindah rumah nih, mau ke daerah yang angka kejadian kanker nasofaringnya itu sangat rendah. Misalnya katakanlah Jepang atau Amerika Serikat lah, Amerika lah gitu kan. Ya pindah ke Amerika gitu kan, imigrasi. Resiko terkena kanker nasofaringnya itu lebih rendah dibandingkan dengan orang Hong Kong yang masih stay di Hong Kongnya. Sebaliknya sekarang, kalau misalnya tadi ya orang Kaukasia ya, orang bulenya nih di Amerika, tinggal di Amerika, kan resiko kanker nasofaringnya rendah banget. Meskipun udah terkena infeksi EBV ya, rendah banget. Cuman, si orang Amerika ini nih, katakanlah misalnya dia sejak lahir, itu di Hong Kong. Padahal kan Kaukasia nih, bule nih. Tapi dia sejak lahir tuh di Hong Kong. Itu resikonya terkena kanker nasofaring jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang gitu ya? Amerika yang lahir di Amerikanya. Nah itu ini menarik banget. Menarik untuk diselidiki ya. Iya betul. Itu banyak banget peneliti yang masih terus gitu melakukan studinya. Iya. Nih masih bingung nih gimana sih EBV ya? Cara EBV itu bisa menyebabkan kanker nasofaring. Karena gini,
kita ya viewers, kita masih ingat nih kalau virus hepatitis B, hepatitis C menyebabkan sirosis, ya kan? Terus berkembang menjadi kanker. Nah, kalau EBV seperti apa? Jadi begini, viewers. Kalau virus hepatitis B atau C atau bahkan HPV ya, ketika masuk ke dalam tubuh kita, pilihannya ada dua. Menghilang dengan sendirinya, kadang-kadang ya, menghilang. Atau merusak. Oke. Kalau virus hepatitis B itu dua kategori berbeda dengan dua cara yang berbeda. Iya, jadi kalau si virus masuk ya tadi ya HPV atau hepatitis B gitu kan, masuk nih, dia bisa menghilang dari tubuh kita. Kalau misalnya si virus ini stay, langsung merusak. Kalau virus HPV sama hepatitis B ya. Cuman menarik lagi nih, yang EBV, ketika masuk ke dalam tubuh kita, menghilang. Atau kalau tidak menghilang nih si virus ini, nggak langsung merusak. Tapi istilahnya itu laten. Laten itu mengendap atau tidur. Karena nggak aktif. Nunggu tidur. Badan tuh drop. Nah, ketika si virus EBV ini dia statusnya tidur, DNA virusnya viewers, dia menyatu dengan DNA kita. Oh gosh, iya. Menyatu dengan DNA kita loh, bersatu. Rumit ya. Bersatu dengan bisa begitu. Betul-betul melebur sama DNA kita. Iya. Suatu saat berarti nanti. Berarti kebawa itu jadinya. Ya itu dia. Suatu saat nanti kalau sleeping enemy. Nah, itu sama benar. Sleeping enemy. Betul. Kalau misalnya si virus ini bangun, ada sesuatu nih pemicunya yang membangunkan si virus tadi yang laten tadi. Maka DNA virus bisa mengambil alih kontrol DNA kita. Bahaya. Terutama untuk mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Biasanya kan tubuh kita nih yang mengontrol sendiri kapan sel membelah, ya kan? Sehingga pertumbuhannya kan normal. Tapi si virus ini take control. Take control sehingga nanti pembelahan selnya jadi abnormal. Tidak serem juga. Tapi gue bingung nih, kok bisa ngambil alih kontrol gitu kan? Ya kan? Artinya sel kita dibajak kan? Dibajak oleh EBV. Itu gimana? Oke, jadi gini cara ngebajaknya. Tadi ya, si sleeping enemy tadi yang lagi tidur, lagi anak-anak tidur nih, ada faktor pemicu dari luar yang membangunkan si virusnya. Apa yang membangunkannya? Kamu ingat nggak istilah karsinogen? Ya. Zat yang bisa menyebabkan kanker. Contohnya adalah rokok, lagi-lagi ya. Atau kalau dalam kasus kanker nasofaring oleh EBV ini adalah alkohol. Atau juga makanan atau ikan atau daging yang diasinkan dengan kadar garam tinggi. Nah, itulah faktor-faktor risiko lain yang bisa membangunkan si virus. Ketika si virus itu bangun, tadi yang saya bilang, dikontrol. Pembelahan sel kita dikontrol sama si virus, bukan dikontrol sama kita sendiri. Itu. Bentar. Jadi EBV ini bisa menular nggak? Virus EBV ini bisa banget menular. Cara penularannya nih. Dengerin ya. Penting nih. Ya, cara penularannya sebetulnya mirip dengan virus hepatitis B atau C, yaitu dengan cairan tubuh. Tetapi kalau virus hepatitis B atau C yang pernah kita bahas, cairan tubuh utamanya kan darah ya. Kalau EBV droplet. Kalau EBV itu adalah air liur, saliva. Nah, air liur atau saliva itu yang utama. Meskipun dari darah juga bisa ya, lewat transfusi misalnya gitu kan. Dari air mani juga bisa gitu kan. Cairan tubuh lah ya gitu kan. Tapi yang paling banyak si virusnya dari air liur. Apa saja air liur tadi yang kamu bilang? Droplet. Nah, itu bisa jadi. Terus sikat gigi loh. Kalau join gitu, sikat gigi kalau join gitu kan, makanya hati-hati. Iya, kita nggak tahu ya gitu kan. Karena gini. Makanya pentingnya ini misalnya kalau potong,
kalau misalnya ya kita keluar kota, nginep di hotel, walaupun itu udah steril, itu tetap harus direndam air panas. Nah, Itu lebih baik. karena ternyata kalau memang nggak bawa peralatan sendiri. Iya. Gitu. Darurat. Karena begini viewers, ternyata sekitar 99% loh orang itu pernah terinfeksi oleh EBV. EBV. Masuk kita dong ya. Betul. Ih. Nah, Ih. nah, cuman gini, si EBV tadi bisa menghilang dengan sendirinya dalam waktu kira-kira 2-4 minggu tanpa diobatin apapun gitu kan, dan kita akhirnya kan nggak nyadar karena tidak ada simptomnya, nggak ada gejalanya. Khususnya itu pada anak-anak itu sama sekali nggak ada gejalanya. Nah, biasanya kalau bergejala itu ketika si EBV ini menginfeksi remaja atau orang dewasa, baru kadang-kadang suka ada gejalanya. Oke. Gitu. Kan ini kan EBV itu masuk ke dalam sel ya. Benar nggak sih, masuk ke dalam sel ya? Iya, DNA-nya juga tadi kan bergabung. Iya. Terus EBV ini kan tidur. Cara penyebarannya gimana? Oke, tadi ya EBV masuk ke dalam tubuh kita. Kalau sistem imun kita bagus, berarti kan bisa hilang tuh, gitu kan? Tetapi kalau misalnya sistem imun kita lagi drop, gitu kan? Si DNA EBV kan tadi masuk ya, bergabung sama DNA kita, sehingga kita istilahkan itu adalah laten atau tidur. Nah, kok bisa sih tidur tapi menularkan, gitu kan? Otomatis si EBV-nya ini sebenarnya statusnya bangun ketika bisa menularkan. Tadi ya, ada faktor pemicu eksternal sehingga si EBV-nya bangun. Nah, itulah yang bisa menular. Ya, kalau bangun dia berulah artinya harus terus dininabobokan ya. Iya. How it comes? Bagaimana caranya? Berarti begini viewers, kan kita sendiri kan nggak tahu ya, apakah di dalam sel kita ada DNA EBV atau enggak ya. Nah, bagaimana sih gitu kan caranya? Supaya ya otomatis tadi faktor pemicunya yang harus kita hindarin. Apa tadi faktor pemicunya? Rokok, alkohol, sama makanan yang diasinkan. Oke. Nah, rokok, alkohol dan makanan yang diasinkan itu kan, nah, bule kan banyak banget tuh minum sampai krok gitu. Minum, terus minum alkohol maksudnya, dan merokok. Kalau sekarang bule agak random banget ya, jarang banget yang gue ngeliat merokok gitu. Mereka sadar akan kesehatan. Tapi kan lumayan banyak. Jadi faktor risiko apa aja? Oke, memang ya tadi yang saya bilang rokok, alkohol, sama makanan yang diasinkan. Tetapi jangan lupa nih ada faktor-faktor lainnya. Contoh yang tadi saya bilang, ethnicity ya. Ethnicity itu tadi ya, etnis Asia itu lebih rentan ternyata terhadap virus EBV ini. Kita ya sebagai etnis Asia nggak bisa menghindari ya, gitu kan. Ini given loh, kita Asia gitu kan. Oke, terus yang kedua, faktor yang kedua, geografi tadi ya. Nah, geografi juga sangat-sangat mempengaruhi ya. Kalau nggak mau, kalau orang Arab gimana tuh? Kan Timur Tengah tuh, bagian Asia sih tapi. Iya, dan beberapa negara Afrika juga ada tuh, sangat rentan. Betul. Jadi kalau misalnya dari sisi geografi pengen menurunkan resiko ini, pindah aja ke Amerika. Nah, jenis kelamin ngaruh? Banget, pengaruh banget. Karena begini, dari data-data kanker nasofaring ini resikonya laki-laki 3 kali lebih besar dibandingkan perempuan. Dari kemarin laki-laki boleh jadi korban. Ya mungkin karena tadi kombinasi rokok, alkohol gitu-gitu kan. Iya, itu sih. Usia juga pasti. Pastinya. Nah, terutama yang negara-negara endemis tadi. Kalau di negara endemis, usia muda pun udah bisa terkena kanker nasofaring loh. Itu. Jadi ya itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah juga family history ya. Kalau riwayat keluarga. Riwayat keluarga. Kalau misalnya di keluarganya ada kanker nasofaring, ini ya hati-hati juga, gitu kan. Takutnya. Rentan juga ya. Itu karena genetika sih. Genetika kan, iya. Ini masih terus dipelajarin tapi ya mengenai faktor genetika, karena tadi kan kenapa orang Asia lebih rentan. Jangan anggap remeh segala sesuatu sekecil apapun yang jadi faktor resiko menjadi kanker. Betul. Jangan anggap remeh. Gitu. Ya. Terus paparan karsinogen. Iya betul banget. Kan tadi contohnya. Paparan karsinogen juga tuh. Tahu nggak karsinogen nih kalian viewers? Jelasin Bu. Ya, jadi tadi ya
terutama yang saya sebutkan berkali-kali itu adalah rokok sama makanan yang diasinkan ya. Itu mengandung zat karsinogenik, namanya itu adalah nitrosamin. Nitrosamin. Jadi di dalam rokok maupun di dalam makanan yang diasinkan tadi Kan asin, aduh sayang amat. Iya, mengandung zat karsinogenik namanya itu nitrosamin. Saya kasih tips nih, jangan sampai, wah saya kan makan ikan asin jadi takut gitu. Boleh. Saya jawab boleh. Tapi tidak sering. Dan sudah ada nasnya dalam Quran, sedikit nih agamis. Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan. Iya, betul, viewers. Jadi yang namanya karsinogenik, iya, tapi exposure atau paparan yang terus-menerus. Exposure, ya. Jadi gini, kalau orofaring dan nasofaring itu kan berdekatan ya lokasinya, ya. Kalau gejala kanker nasofaring itu gimana? Oke. Beda nggak sama orofaring? Jelas beda. Jelas beda. Kanker nasofaring sama orofaring itu ya gejalanya itu beda. Tadi ya posisinya nasofaring itu kan antara hidung dan tenggorokan bagian atas gitu kan, nasofaring. Jadi karena posisinya hidung tenggorokan, di mana hidung kan berdekatan sama telinga ya. Nah si gejala-gejalanya itu banyak yang menyerempet ke telinga. Pengang sebelah gitu. Nah itu dia. Dataran tinggi kan suka ya. Itu memang enggak ya. Itu keadaan tubuh aja mungkin ya karena ketinggian. Kalau di gunung, kalau di sini kan orang tidak yang tiba-tiba langsung begitu. Gitu. Tadi pendengaran sebelah biasanya itu terganggu. Terus tinnitus ya. Hidung tersumbat. Tinnitus itu adalah kadang-kadang kayak ngedengar suara-suara tertentu dari dalam gitu loh. Wah itu jangan sampai didengar si Udin itu. Sangkanya dengar suara jin itu. Nah itu dari yang sebelah. Iya. Tinnitus itu ya. Iya betul. Nah kadang-kadang juga tadi kan karena posisinya pilok hidung sebelah, ya. Hidung mampet iya sebelah. Karena mampet sebelah. Gitu kan. Pasti mampet sebelah. Iya pasti lah tenggorokan kan. Aduh gue ngeri. Kita sering tuh ya. Kita sering tuh ngadepin kayak gitu tuh ya. Tapi kayak gitu lah. Suara parau. Serak. Pastinya. Tadi kan tenggorokan dekat pita suara kan. Nah, pita suara juga kadang-kadang pita suara ada urat yang ke kepala pusing. Iya. Nah, itu pastinya. Jadi ya seputaran itulah. Iya kan? Terus penglihatan? Nah, kadang-kadang juga bisa terganggu tuh penglihatan gitu. Bisa ganda ya? Betul. Karena saya gini, lihat uang ganda loh. Menggandakan uang. Relax, bercanda. Ya betul itu sih gejala-gejalanya. Terus nih kan pasti kalau nasofaring itu ada mati rasa nih. Ya. Itu ngerinya orang nyangka stroke gitu kan, padahal itu nasofaring. Nah. Tapi kan tadi ya kan dokter pun akan mengakses atau mengevaluasi. Klarifikasi juga sih ada klarifikasi jenis. Mengevaluasi yang lainnya gitu, nggak hanya satu gejala gitu kan. Iya kan gejala nasofaring tuh banyak ya. Jadi kalau yang mati rasa belum tentu stroke. Dan yang paling umum kanker apapun biasanya berat badan turun loh. Itu yang paling umum ya virus kanker apapun seperti itu. Oke, kalau benjolan di leher. Nah, tapi bukan di sini nih jakun. Tadi karena posisinya antara hidung dan tenggorokan gitu kan. Ketika biasanya sudah stadium lanjut ya, itu suka ada benjol. Lebih dari 3 minggu. Iya, benjolan betul. Benjolannya itu biasanya lebih dari 3 minggu, terus kita lebih dari 3 minggu itu nggak ngilang-ngilang. Nah, akibat itu semua kan jadi pikiran nih. Makan susah dong. Iya nggak sih logikanya? Iya, udah ketemuan semua. Berat badan turun. Nggak sih? Iya. Ya, gitu aja tuh penyakit itu gitu aja seputarnya. Nggak sih? Iya, benar. Terus cara diagnosisnya? Oke, dengan cara diagnosisnya biasanya si dokter THT ya, tahu kan telinga, hidung, tenggorokan ya. Bukan telinga, hidung, telinga. Kenapa telinganya dua? Karena dua telinganya bukan. Telinga, hidung, tenggorokan. Si dokter THT pertama dia harus melihat, meneropong ke dalam. Alatnya namanya laringoskopi. Laringoskopi. Dimasukin. Ya, kan? Dimasukin ke dalam sih seperti pipa tapi lembut. Nah, kemudian karena ini kategorinya juga solid tumor padat, maka dokter pun akan mengambil dengan biopsi tentu saja. Biopsi tentu. Cubit diambil
MRI, pencitraan, MRI, PET scan, CT scan itu juga harus dilakukan untuk melihat seberapa jauh dan semakin solidnya. Seberapa jauh ya kan? Si kankernya itu menyebar, untuk mencari ada penyebaran enggak gitu, seperti itu. Terus gini ya viewers, tentu kalau diagnosis ada ya, ya kan, tentu cara pencegahannya ada. Tungguin Bu Hera minum, viewers. Terus ada vaksin nggak buat PBV? Nah, baru saya mau ngomong, sayangnya ya viewers, untuk saat ini tidak ada vaksin untuk PBV. Untuk pencegahannya kita hanya bisa mengandalkan untuk menghindari faktor risiko tadi, terutama karena kita orang Asia. Ya. Tadi orang Asia lebih rentan ya terhadap virus EBV ini. Betul. Jangan anggap sepele itu yang mampet-mampet sampai hidung tenggorokan. Kalau saya kedinginan kena AC itu pagi-pagi pasti. Nah kan kita lihat ketika kamu keluar dari ruangan ber-AC, hilang nggak? Hilang. Nah udah yang kayak gitu. Dia hilang tanpa mengucapkan selamat tinggal. Istirahat lagi. Kan kalau gejala-gejala yang maaf ya Bu Hera ya. Gejala kanker kan terus ada, kan seperti itu. Gitu, nah kalau diagnosis ya kan, pencegahan, screening. Kalau kanker tuh gitu aja muterannya. Sayangnya belum ada juga. Deteksi dini, screening atau deteksi gini gimana? Ya itu dia, sayangnya belum ada. Belum ada. Gitu. Oh iya, untuk saya juga ingin menambahkan nih informasi nih ya. Ketika misalnya si orang udah terdiagnosis nih, tadi ya dengan cara misalnya tadi di biopsi gitu kan, hasilnya positif, dokter juga kadang-kadang mengetes dari darah si pasien tadi. Tetap tes dan sampel darah tetap. Ada nggak virus EBV-nya? Ternyata itu masih sering ditemukan di dalam darahnya itu positif, si virus EBV-nya tuh ada. Gitu. Karena gini viewers, khusus orang Asia nih, khusus orang Asia, kanker nasofaring 100% loh, 100% loh korelasinya dengan EBV tadi, 100%. Kalau di orang Asia. Main-main tuh. Ya, nah kan dari kemarin nih urusannya kankernya laki mulu kan. Sebagai laki-laki ngeri nih kan ya. Ada tips gak untuk mencegah? Tips buat laki-laki untuk menghindari. Selain menghindari rokok dan alkohol. Ya mau gimana ya gitu kan. Kalau ikan asin belum tentu setiap hari nih laki ini ketemu. Iya. Ya berarti kan tadi si faktor-faktor yang membangunkan virus EBV-nya itu harus dihindari. Jangan sampai si virus EBV-nya bangun. Ya tetap menghindarin rokok, kurangin alkohol, jangan stop alkohol, jangan kurangin, stop. Iya, gitu. Karena kita nggak tahu loh di tubuh kita ada nggak sih EBV-nya. Tapi memang kalau alkohol memang sumber segala masalah sih, selain penyakit juga masalah sama tetangga, Bu. Kalau ada masalah mendingan lari ke Tuhan. Iya, aduh gimana ya? Itu sih kalau saya cuma bisa bilang gitu viewers ya. Pertama tadi orang Asia rentan terhadap virus EBV ini. Kedua, kita tidak tahu apakah di dalam DNA kita ada virus EBV-nya. Ketiga, berarti untuk menghindari si virus ini bangun, ya hindari juga faktor yang pemicu pembangunnya. Iya. Oke, viewers ya. Hindari nih hal-hal yang bisa memicu segala sesuatu yang menjadi kanker. Ya, selain ikhtiar dan juga berdoa ya, viewers. Dan saya jauh-jauh nih nemuin Ibu Hera ya di rumahnya hanya untuk menyampaikan EBV. Kenapa EBV? Karena EBV itu penting ya untuk kita nasofaring. Nasofaring itu penting untuk kita ketahui. Dan alhamdulillah kita juga menerima beberapa saran dan komen ya tentang kanker ini, tentang kanker itu ya, kanker payudara, kanker kulit, skincare. Ya, seru kan nanti ya, tunggu. Siapkan Bu Hera. Ya kalau dari saya begini, kan kamu tadi bilang, oh ini kok banyak banget sih kankernya yang berkorelasi sama laki-laki. Next time kita ke yang perempuan dulu. Yang perempuan, kanker payudara, kanker kulit, ya skincare kayak gitu dan lain sebagainya. Oke. Dan terima kasih yang sudah tetap stay tune sampai selesai, sampai finish. Saya doakan keberkahan selalu ada di hidup kalian. Dan terima kasih sumbang sarannya
perhatiannya dan tetap menjadi penonton yang setia, karena kita bukan menakut-nakuti ya, sekali lagi nih saya ucapkan bukan menakut-nakuti, tapi menyadarkan akan pentingnya kesehatan. Dimulai dari diri sendiri, berusaha dari diri sendiri sebelum kita menyandarkan nasib dan hidup kita ke orang lain, yaitu ke dokter. Semoga bermanfaat viewers, semoga menjadi cerah ya apabila ada yang mengalami gejala yang tadi udah kita sampaikan. Dan salam juga untuk keluarga, sehat selalu, semoga berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Ruang Tamu.